Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah malam, sang suami yang usianya sudah lebih dari 55 tahun terbangun dari tidurnya karena mendengar suara dering HP istrinya. Lalu sang suami mulai melihat dan dia mencoba untuk membaca tanpa sepengetahuan istrinya. Dia baca HP itu dengan kusut. Dan tiba-tiba ekspresinya berubah dan dia jadi marah. Lalu sang suami itu membangunkan istrinya yang sedang terlelap tidur dan dia berkata, "Ini siapa yang malam-malam begini kirim WhatsApp dengan kata mesra beautiful?" Oh no! Lalu sang istri yang usianya masih muda ikutan baca dan dia kaget tambah marah. Dia berkata, Kalau kamu baca HP itu pakai kacamata, Mas. Ini bukan beautiful, tapi ini baterai full. Wah repot ambek buta terong ya. Kamu ini sudah tua nih, saya ngajar. Aku itu kalau sudah bangun kan sulit tidur sih, Mas. nah itulah cerita tentang orang yang bermasalah dengan matanya. Lalu apa topik kita hari ini? Adalah relevansi bisnis asuransi bagi Anda yang usianya seperti saya. Kita ini suka membeli sesuatu, tapi kita tidak suka menjual sesuatu. Aneh kan? Dengan demikian orang akan cenderung memandang tenaga pemasaran dengan curiga. Kata pemasaran, marketing, sales itu berhubungan dengan citra sesuatu agar bisa memperbesar uang seseorang atau perusahaan seseorang. Pemasaran seringkali berhubungan untuk bisa memberikan keuntungan kepada pihak lain, bukan untuk pihak yang membeli. Beberapa orang yang jadul yang saya kenal, mereka ini ingin punya penghasilan yang kalau perlu yang besar, asal jangan jadi sales atau jualan. Ojo kon reken, sabar ojo kon reken. Sing penting rezeki. Meski hal ini terasa aneh, tapi fakta ini tetap ada. Mungkin Anda juga merasakan hal yang seperti itu. Sebenarnya perasaan takut atas persepsi itu tidaklah perlu terjadi jika Anda memahami dengan tepat apa benefit produk yang ada di tangan Anda. Kedua, jika Anda memiliki pemahaman mengapa seseorang itu menolak tawaran Anda. Yang ketiga, Anda bisa mengenali dengan baik tentang diri Anda sendiri. Urusan ini pernah saya bahas di vlog saya sebelumnya tentang konsep connecting, liking, dan buying. Kembali kepada topik saya, mengapa bisnis asuransi ini relevan dengan orang-orang yang berusia seperti saya, di kepala 4 menuju kepala 5. Saya mengatakan bahwa tidak ada jaminan yang aman jika Anda terus-menerus bekerja untuk orang lain. Kompetisi yang didalangi oleh globalisasi akan menghasilkan pemotongan harga secara massal oleh perusahaan dan ini akan memunculkan permintaan konsumen yang terus-menerus berubah terhadap produk yang lebih baru, lebih murah, dan lebih baik dari sebelumnya. Pegawai tetap tidak akan lagi merasa aman. Apalagi di zaman pandemi seperti ini, rasanya berita tentang COVID itu tidak ada berhentinya. Pemerintah berusaha begitu keras untuk menjaga kesehatan warganya, sekaligus menjaga laju ekonomi pembangunan tetap stabil. Dampaknya adalah kebijakan buka tutup akses interaksi di kerumunan itu mempengaruhi kestabilan bisnis. Itulah sebabnya banyak PHK di saat seperti ini. Ini pertanyaan yang nggak nyaman buat Anda yang saat ini sedang bekerja. Dapatkah Anda menjamin bahwa perusahaan Anda pasti tidak akan menghentikan kontrak kerja Anda? Dr. Charles King dan James Robinson dalam bukunya The Professional menjelaskan bahwa model kepegawaian lama ini mulai runtuh. Teknologi baru, rekayasa praktek industri, dan sumber baru tenaga buruh yang lebih murah akan menciptakan perubahan struktur yang berarti periode yang panjang bagi para pengangguran dan pelatihan. Lebih lagi, para pekerja senior menjadi kurang berharga. Pengalaman mereka menjadi tidak terpakai. Banyak metode abad 21 yang sangat asing bagi mereka. Mereka lebih lamban dalam mempelajari dan melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, di lingkungan saya nih,
Masih banyak orang yang awam dengan sosial media. Tools editing untuk gambar dan video, bahkan bikin email saja masih nggak ngerti. Kon iki jari siapa? Mengoperasikan HP Android atau iPhone itu aja masih banyak yang bingung. Taunya cuma buat baca WA dan nelpon temen-temennya. Parah kan? Ketika kita melaksanakan tugas baru, maka para pekerja senior berharap dibayar lebih, padahal faktanya mereka akan dibayar sama dengan pekerja junior yang tidak berpengalaman. Bahkan bayarannya bisa lebih murah, lebih rendah dari penghasilan sebelumnya karena mereka cenderung lamban. Padahal banyak dari mereka belum mulai menabung untuk masa pensiun. Begitu datang hari hanya, baru sadar bahwa selama mereka bekerja tak punya apa-apa. Teknologi yang begitu cepat mereduksi dan membuat punah departemen yang dulunya digadang-gadang dan dibutuhkan. Memulai bisnis dengan produk asuransi adalah bisnis yang relatif mudah. Ini benar. Ini akan menempatkan para pekerja senior kembali memegang kendali kehidupannya, kembali memegang kehidupan finansialnya. Anda dapat memiliki income yang besar lagi sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Menawarkan proteksi asuransi sangat memungkinkan untuk Anda, sehingga Anda bisa memiliki penghasilan yang rutin, stabil, dan cenderung membesar dari waktu ke waktu. Tapi ingat, Anda perlu belajar lagi bersama kami melalui support system New Univision. Orang seumuran saya paling nyambung jika diajak bicara soal kesehatan pribadi. Jika dulunya yang dipikirkan adalah beli kaos apa yang keren, makanan di mana yang aneh, sekarang beralih produk herbal apa yang paling pas kalau lagi asam urat atau kolesterol. Omongmu kayak wong tandes, William. Bukan lagi makanan apa yang enak, tapi makanan apa yang menyehatkan. Nah, bicara tentang kesehatan sangatlah berhubungan dengan asuransi. Karena kalau mau mengembalikan kesehatan, Anda butuh uang besar. Di sanalah asuransi bisa berperan. Terima kasih. Semoga ini bisa membantu. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker, dan tetaplah berbahagia. Klik subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.